Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 5 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 11 sampai 18. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Para murid melihat Yesus berjalan di atas air. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya ajak Anda merenungkan sabda Yesus, tenanglah, jangan takut. Ya, tenanglah, jangan takut, Yesus ada. Apakah Tuhan Yesus pernah tampak jauh bagi kita ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pencobaan, penderitaan? Saya percaya kita semua pernah mengalami hal ini. Bahkan mungkin kita mengeluh, kita marah besar karena kita merasakan Tuhan begitu jauh dari kita. Kita merasakan Dia meninggalkan kita. Dalam Injil hari ini kita mendengar, kita membaca bahwa tepat setelah Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan roti dan ikan, 5 roti dan 2 ikan, Ia meninggalkan murid-muridnya sendirian. Ia pergi ke tempat terpencil untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Bapanya. Atas inisiatif dari Yesus sendiri, para murid diminta untuk menyeberangi danau Galilea. Dan ketika mereka ada di tengah danau, mereka menemukan diri mereka dalam badai yang mengancam jiwa mereka, keselamatan mereka. Meskipun mereka adalah nelayan yang berpengalaman, mereka takut akan nyawa mereka. Ya, karena danau Galilea terkenal karena badainya yang tiba-tiba dengan angin kencang yang menyapu dari pegunungan di dekatnya. Para murid pastinya berteriak minta tolong ketika mereka menyadari perahu mereka akan terbalik oleh ombak yang mengancam. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, meskipun Yesus tidak secara fisik bersama mereka di dalam perahu, yang pasti Dia ada bersama mereka dalam doanya. Dia tidak meninggalkan mereka. Karena itu ketika Yesus melihat mereka dalam masalah, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas danau. Dia kejutkan mereka dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Para murid pada saat melihat itu, mereka lebih takut, menjadi semakin takut, bukannya sukacita. Mengapa? Karena di akhir Injil kita akan dengar bahwa hati mereka masih degil, mereka belum bisa percaya. Bahkan setelah pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan, mereka mengira Yesus yang berjalan di atas air adalah hantu. Mereka tidak percaya sampai benar-benar ketika Dia katakan dengan kata-kata jaminannya, jangan takut, ini aku. Atau bisa kita katakan dengan bahasa yang lain, jangan menyerah pada rasa takut, pada panik, tapi ambillah keberanian dan tenanglah. Karena saya, Yesus, di sini Dia ada untuk kalian, siap membantu dalam kebutuhan. Yesus tidak hanya menenangkan ketakutan mereka,
tetapi Yesus tenangkan juga gelombang dan badai yang mengancam. Saudara dan saudariku yang terkasih, apakah Tuhan Yesus tampak jauh ketika pencobaan kesulitan menghampiri kita? Pertanyaan ini sekali lagi bagus untuk kita tanyakan kepada kita masing-masing. Kita harus ingat, kita orang beriman, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia terus mengawasi kita setiap saat, terutama ketika kita dicobai, merasa lemah, tidak berdaya. Pertanyaannya, apakah kita berharap pada Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan dan pertolongannya ketika kita membutuhkan? Yesus meyakinkan kita bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, tidak perlu panik. Jika kita menaruh kepercayaan pada padanya. Karena kenapa? Karena Dia adalah kasih. Kasih Allah begitu besar bagi kita lewat Tuhan Yesus. Dia akan melihat kita melalui cobaan apapun yang menghadang kita. Ketika malapetaka pencobaan mengancam, membanjiri kita, apakah kita menanggapi dengan iman, harapan, dalam kasih dan menyerahkan semuanya pada Tuhan? Saudara dan saudariku, tenanglah, jangan takut. Yesus katakan, aku ada. Ya, Yesus ada. Percayalah. Semoga. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami tidak pernah meragukan pertolongan-Mu yang menyelamatkan dan kehadiran-Mu yang selalu ada, terutama di saat-saat sulit hidup kami. Teguhkan kami dengan keberanian dan harapan, dengan ketekunan iman yang teguh, agar kami tidak pernah goyah dalam menempatkan kepercayaan kami kepadamu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, karya, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.